Jadi alhamdulillah ini adalah pertemuan ketiga ya. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas terkait dengan machine learning ya. Jadi sebenarnya kita ingin bahas terkait dengan metode machine learning. eh, Cuman karena ada beberapa konfigurasi yang saya tambahkan sehingga materi terkait machine learning ini kita lanjutkan di pertemuan keempat. Nah, jadi ini bertambah waktu pelatihannya ya. Harusnya tiga, tapi jadi empat pertemuan gitu. Karena di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang controlling. Ya. Jadi kalau kemarin kan kita monitoring ya. Jadi kalau monitoring kan kita ngirim nilai dari sensor ke internet. Nah sekarang ini sebaliknya kalau controlling. Kalau controlling ada perintah dari internet yang kita kerjakan di perangkat mikro. Ah, itu. Jadi kalau monitoring kemarin kan dia ngirim. Nah, kalau ini sebaliknya, dia menerima instruksi yang dikirimkan dari internet. Nah, jadi kapan kita terapkan controlling ini? Nah, kita keterapkan controlling ini pada saat kita mau melakukan pengendalian gitu. Misalkan kita mau kontrol lampu, ya, mau kontrol apa perangkat aktuator ya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi kalau kemarin kan kita ngirim sensor, kalau malam hari ini kita akan mengendalikan daripada perangkat aktuator ya. Nah, jadi misalkan eh misalkan kita ingin mengontrol lampu, berarti kita tinggal klik di tampilan aplikasi, tekan tombol on, maka yang di perangkat mikro juga itu nanti eh, akan melakukan apa yang telah diinstruksikan tadi melalui tampilan gitu. Nah, jadi kita bisa langsung saja ya. Kemarin kan kita pakai script ini ya. Jadi script ini kita kembangkan. Ini kita kembangkan. Ini kan ngirim gitu. Kita mau tambah agar dia bisa memiliki fungsi ngirim gitu. Fungsi menerima. Ini kan ngirim, berarti kita tinggal bikin fungsi untuk menerima. Jadi seperti biasa kita pakai Walkway di sini sebagai aplikasinya. Terus ESP kita bisa pakai random saja. Terus nanti di sini kita tinggal ganti untuk codingannya. Kita pakai codingan yang kemarin. Begitupun juga dengan eh, tampilannya ya, versi dari perangkat mikronya, tampilannya dan lain sebagainya. Nah, ini kita ganti di diagram JSON-nya, saya paste. Nah, gini. Jadi kan seperti ini ya. Jadi kita bisa menambahkan ya, kita bisa menambahkan untuk LED-nya. Ah, jadi saya tambahkan LED-nya. Jadi LED ini kaki negatif masuk ke ground kan dan kaki positif masuk ke pin D15. Ini. Kita kembangkan sekarang codingnya. Ini library-nya jangan lupa library. Library pakai WiFi. Library pakai WiFi. Terus untuk komunikasinya pakai HTTP client.
Ah. Jadi ini kita mau kembangkan karena sekarang kita sudah punya LED. Jadi untuk ngembangin code-nya kita coba lihat. Ah, jadi saya coba kembangin untuk LED-nya. Ini. Nah, jadi biar enak saya buat dia saling bersampingan seperti ini. Di coding ya. Jadi kita kan ada tambahan baru ya, LED. Berarti LED ini anggaplah kita define ke pin atau bisa juga di sini const integer LED. LED tadi masuk ke pin berapa? Nah, LED masuk ke pin 15. Nah, terus di sini kita tinggal tambahkan LED sebagai perangkat output ya. Ah, terus di bagian sini, di sini. Berarti di sini kita buat fungsi lagi. Di sini kita buat fungsi lagi namanya fungsi controlling. Fungsi controlling, kita bisa bikin string query, terus kita buat HTTP relay ya. Ah, Terus nanti di sini query kita bikin lagi query, tapi query-nya di sini untuk ngecek nilai dari LED-nya. Jadi ini bisa kita tulis seperti ini sama seperti dengan yang kemarin. Ah, Cuman bedanya endpoint-nya. Cuman bedanya di sini nanti di endpoint-nya. Di sini. Bedanya di sini di endpoint-nya. Ini sampai di sini sama. Cuma yang membedakan itu adalah di ujungnya di sini. Jadi di ujungnya sini dia memanggil fungsi checklet, checklet.php. Gini. Ah, baru kita perintahkan HTTP relay untuk bikin klien diikuti dengan query yang ingin dieksekusi. Ah, Baru kali ini kita HTTP relay dot get gitu. Jadi kan nanti dia ngambil nilai kan. Dia kan nanti ngecek, ini kan nanti ngecek apa sih nilai dari checklet gitu. Oh, nilai dari checklet itu adalah satu. Kalau kalau nilainya satu, berarti kita perintahkan LED nyala. Tapi kalau ternyata dia query ke checklet ini nilainya nol, berarti kita perintahkan LED-nya untuk mati. Gitu. Baru di sini baru kita buat response relay-nya. Di sini. Jadi kita buat lagi response relay-nya di sini, string response relay. Jadi response relay-nya itu adalah HTTP relay dot get string. Kita kan ngambil string, terus kita print nilainya. Nilai dari response relay-nya berapa? Nah, Misalkan kalau terus kita end dulu. Kita HTTP relay dot end. Baru di sini kita digital write. Digital write LED. Jadi nyala dan mati daripada LED ini bergantung dari respons relay-nya. Gini.
Dia bergantung sama response relay-nya. Response relay dot integer to integer. Sorry, ini kan string ya. Awalnya string, tapi ketika dieksekusi dia harus dirubah jadi integer gitu. Nah, ini kita sudah selesai di tahap codingan codingan PHP-nya, codingan mikronya. Sekarang kita tinggal coding dari sisi eh, webnya. Sekarang kita bikin lagi berarti di sini di file manager kita bikin lagi. Di sini kita bikin fungsi namanya checklet gitu. Kita buat file checklet.php. Ini. Tapi ini kan nilainya belum ada ya. Jadi kita bikin database dulu. Kita bikin database baru dulu. Kita tambahkan satu kolom lagi. Kita tambahkan satu tabel lagi untuk tabelet gitu kan. Tabelet. Nah, jadi saya buat dulu create new table tabelet. Ini tabelet. Kita cuma butuh dua. Di sini id let integer primary key auto increment biar dia nambah terus nilainya. Terus nilai dari letnya. Nilai dari letnya juga integer. Ah, Save. Berarti di tabelet kita tinggal tambahkan nilainya berapa. Ada misalkan kita pakai satu LED berarti. Berarti nilai defaultnya dia nol. Coba kita lihat. Ini. Dia nol. Berarti kalau begini dia kondisinya mati. Kalau dia di sini nilainya satu, berarti dia nilainya adalah nyala. Berarti kita tinggal bikin fungsi PHP-nya. Berarti di sini di checklet seperti biasa pasti kita butuh yang namanya fungsi eh, ah, pasti kita butuh fungsi koneksi. Baru di sini kita buat baru di sini kita buat gini. Biar enak saya lihat lagi contekan coding. Nih. Jadi mudah saja dia codingan dari sisi mikronya itu cuman codingan dari sisi Arduino webnya itu cuman ngecek ini LED-nya apa, nyala atau mati gitu kan. Berarti di sini kita tinggal bikin query-nya. MySQL query connect terus diikuti dengan statementnya select bintang from tabelet. Lagi semua program online ini biasanya. Kira sama Tabelet. Jadi rasanya tidak lagi. Terus yang mau diambil itu adalah datanya. MySQL fetch. Gawe program, gawe nyambung kabel lagi bisa secara elektronik langsung ini terus diprogram nyalain info. MySQL fetch array. Baru kita ambil nilai statusnya. Statusnya apa? Status untuk kolomnya itu kita ambil kolom let. Ini kan
Ini kan ngambil kolom LED ini di sini. Ngambil di sini. Ini. Kolom LED-nya tadi kan berapa? Ini. TB LED-nya. Ini. Ini. LED-nya. Ini status LED-nya yang kita ambil nilainya. Baru kita echo status. Echo statusnya. Gini. Jadi ini perintah untuk ngambil nilai. Jadi kalau saya coba cek di codingannya, ini kan saya refresh. Ini udah ada ya cek LED. Cek LED ketika saya klik berhasil connect ke database. Ini nilainya nol. Nilainya nol sama dengan yang di sini, ya. Ini kita matikan dulu ini biar jangan mengganggu ini sebentar. eh File koneksinya. File koneksi kita hapus. Ini file koneksi kita ini kita komentar saja ini kan sudah connect ya. Ini kan udah berhasil ini. Udah sesuai. Ini kita komentari. Jadi ini kalau saya refresh tadi, ini cuma nol doang ini nanti. Cuma nol doang. Kenapa nol? Karena di sini nilainya nol. Tapi kalau di sini saya rubah jadi satu, ah, saya rubah jadi satu. Di sini saya refresh, jadi satu juga. Jadi jadi yang terjadi mikro akan melakukan request terus-menerus ke endpoint tadi, ke file checklet PHP dia request terus itu. Dia mau tahu kondisinya apa. Oh, kalau kondisinya nol matikan mikronya, matikan. Kalau kondisinya satu nyalakan LED. Itu endpointnya. Itu endpoint yang selanjutnya nanti di fetch secara terus-menerus oleh mikro. Gitu. Jadi ini sudah nol. Kalau saya tekan nol, saya refresh di sini juga jadi nol. Sekarang sekarang kita coba lihat. Gini. Sekarang ini saya coba saling menyamping gitu ya. Saya buat dia saling menyamping supaya supaya bisa dilihat. Ini saya jalankan ini. Jadi kalau di sini nol, berarti ini mati nih. Kalau ini nol, LED mati. Kalau ini di sini nilainya satu, ini LED nyala. Jadi misalkan kalau saya klik, jadi dari aplikasi IoT, misalkan saya klik dari HP saya satu, tek, lampu yang ada di rumah langsung nyala. Kalau saya klik nol, tek, switchnya saya klik nol, off. Berarti nanti dia akan mengirim sinyal nol gitu. Kalau saya klik off, kalau saya klik on, dia akan ngirim sinyal satu. Kalau saya klik off, dia akan ngirim sinyal nol. Gitu nantinya. Jadi ini nanti dikembangkan ini skripnya. Dia loading dulu. Dia loading dulu. Nih, coba lihat. Ini coba, cuman udah kelihatan ya prosesnya. Bentar. Coba kita, oh ya udah. Ini mulai koneksi WiFi ya. Koneksi. Dia lagi koneksi nih. Koneksi. Connected. Berhasil connect. Ah, Distance 399. Kita lihat yang jarak nol. Artinya ini mati. Dia fetch nilainya nol. Berarti LED mati. Nah, misalkan kalau di PHP My Admin saya rubah jadi satu. Di PHP My Admin saya rubah jadi satu. Apa yang terjadi? Dia fetch nanti nilainya satu ini di sini. Dia fetch nilainya satu. Itu menyala. Kalau saya kasih nilai nol, di nih. Ah, jadi setiap dia nge-fetch nilainya, dia ngecek itu. Ini masih satu. Kalau di sini saya rubah jadi nol. Kalau saya rubah jadi nol.
Nah, kita tunggu. Nah, mati. Ah. Jadi ini sekarang saya rubah. Ah, cuman kan apa? Kita kan nggak mungkin akses ke database-nya gitu ya. Kita kan nggak mungkin akses ke database-nya. Jadi idealnya kita bisa bikin ini. Sampai di sini itu udah work IoT-nya. Cuman sekarang kita tinggal bikin interface-nya. Jadi kita tinggal desain saja untuk user interface-nya. Di sini. Di sini tinggal bikin interface-nya. Biar biar kita nggak bolak-balik rubah ke database. Kita bikin interface-nya di sini. eh Update LED gitu kan. Ah, saya buat fungsi update LED. Jadi nilainya nanti akan dirubah. Nilainya nanti akan dirubah melalui PHP gitu. Jadi saya nggak perlu bolak-balik ke database-nya. Ah, saya lihat lagi contekan. Saya lihat lagi contekan karena saya nggak hafal ya dengan coding. Jadi saya harus lihat contekannya terus update LED. Nih. Ini fungsi update LED-nya. Jadi update LED-nya itu seperti biasa masih sama. Di sini kita panggil koneksi PHP include require one, sorry. Terus kita ambil variabel statnya, nilai-nilai dari variabel statnya apa? Dia kan nanti ngirim dari URL ya. Terus diceklah kondisi statusnya. If status sama dengan on, ah, jika dia ngirim nilai sama dengan on, maka kita perintahkan untuk MySQL query connect. Ah, kita perintahkan untuk connect. Terus kita update nilai LED-nya. Update TB LED set set LED-nya sama dengan 1. Kalau yang kita kirim itu nilainya 0. Sehingga dengan begitu echo lampu nyala on gitu kan. Ah, Begitupun juga dengan kondisi else-nya. Kalau kondisi else-nya itu kebalikannya. Kondisi else itu kebalikannya. Jadi misalkan kalau di sini dia kirim off ya. Di sini dia kirim off, maka eh, variabel stat, nih, stat sama dengan off, eh, update tb set let off. Gitu. Else-nya, else-nya terjadi error saat gitu. Sekarang ini tinggal kita save ini. MySQL query. Oh, sebentar. Oh, ini nol ini nol. Kebalikannya, ya. Oh. MySQL query, oke. Kita coba save. Saya coba akses ini. Saya coba akses untuk update LED-nya. Berarti saya
saya rubah begini. Ini kan ini untuk merubah nilai nol dan satu ini kan kita harus masuk ke database ya. Jadi sekarang nggak perlu, kita cukup update dari sini. HTTP kontrol IoT, IoT kontrol, belajar IoT, sorry, belajar IoT. Terus di sini tinggal rubah update let, update let, update let titik PHP diikuti dengan parameternya start sama dengan on. Ketika saya enter, oh sudah, oh sudah. HTTPS tuh. Tadi linknya di mana? Belajar IoT online. Ini ada update let ya, update let. Oh sebentar ada error. Ini biasa biasa gara-gara ada error ini. Ini. Hmm, Coba kita tap dulu, tap. Ini biasa ada error kalau begini. Oh sorry, ini else if. Harus else if. Ini saya itu terjadi error. Terjadi error saat mengontrol LED. Kenapa? Karena masuknya ke sini. Masuknya ke sini. Jadi dia memproses, harus ada parameter yang kita lewatkan. Harus ada parameter yang kita lewatkan. Update, update let PHP start sama dengan ini nilainya apa? Ini kan nilainya nol. Ini mau saya nyalakan. Berarti di sini start sama dengan on. On. Ini kalau saya refresh di sini satu. Sekarang ini kalau saya rubah off, off. Kita refresh di sini nol. Gitu. Sekarang kita uji coba lagi. Sekarang kita uji coba lagi di perangkat mikronya. Di perangkat mikronya ini saya on kan. Perangkat mikronya saya on kan. Jadi saya tidak perlu repot-repot lagi. Saya tidak perlu repot-repot lagi tuh keluar database, keluar masuk database. Saya langsung rubah dari interface-nya. Jadi nanti ini kan masih berupa fungsi ya. Jadi nanti kita bikin user interface-nya. Ada halaman indeksnya. Jadi halaman indeksnya itu nanti ah, ah, halaman indeksnya itu nanti untuk monitoring dan controllingnya semua di situ. Tinggal bikin tampilannya pakai Bootstrap. Ah, Bentar kita lihat status LED-nya apa ini. Ada masih loading. Dia masih loading. Gagal terhubung ke host. Bentar. Nih berhasil terhubung ke host. Ini biasa karena jaringan. Ah. Oh ini ada pesan error ini. Ini biasa wifi-nya ini pengaruh wifi. Ini error, wifi-nya error. Ah, Ya ini wifi-nya tanda seru ini, tanda seru. Kita stop dulu. Stop dulu, saya on lagi. Ada percobaan koneksi.
Nah, nol. Nah, ini nol, berarti mati. Berarti kondisinya mati kalau nol. Jadi cara rubahnya sekarang saya nggak perlu ini. Saya nggak perlu masuk ke database. Di sini saya tinggal masukkan parameternya. Update LED sama dengan off. Kalau ini saya on kan, tas. Ah, maka yang di database juga nanti akan ikut berubah. Ah, yang di database juga nanti akan ikut berubah. Ah, ketika yang di database berubah, maka yang dikirim ke perangkat mikro ini nanti mengirim nilai satu lagi sekarang. Ah, ini. Ini biasa gara-gara gagal terhubung ke host ini. Ini. Ini jaringan biasa ini. Ini gagal terhubung ke host. Jadi dia masih belum ngambil nilainya ini. Berhasil terhubung ke host. Satu kan? Nyala sekarang. Nyala dia sekarang ini. Satu. Jadi di sini misalkan kalau saya rubah jadi off. Dia kirim sinyal nol sekarang. Mati. Ah, Cuman pertanyaannya kan kita nggak mungkin merubah URL-nya gitu kan. Cuma pertanyaan kan kita nggak mungkin mau merubah URL-nya seperti itu kan gitu. Jadi kita bisa bikin indeksnya. Jadi di indeks nanti itu kita bisa pakai interface. Jadi ada card ya. Misalkan kalau di Bootstrap itu kan ada card ya. Ada card untuk off dan ada card untuk on. Terus nanti kita bisa pakai library jQuery supaya dia lebih interaktif. Ah, jadi nanti apa refreshnya nggak perlu dilakukan secara manual, pakai script. Jadi gini. Jadi di sini sekarang saya tinggal begini. Saya tinggal buat direktori namanya jQuery. Saya bikin direktori namanya jQuery. Ah, ah. Terus di jQuery ini saya tinggal panggil. Ini. Jadi nanti saya akan kirimkan. Jadi nanti saya akan kirimkan. Jadi saya akan kirimkan source code-nya ke teman-teman nanti ya. Silakan Anda simak aja dulu ya. Jadi sini saya sudah download jQuery. Anda bisa download jQuery juga dari internet ya. Oh. Ini ada web, ada jQuery. Nah ini, saya upload file jQuery biar dia lebih interaktif. jQuery sudah masuk. Sekarang saya tinggal bikinkan untuk indeksnya. Ah, saya tinggal bikin indeksnya. Indeksnya nanti isinya seperti ini. Indeksnya nanti isinya seperti ini. Ini kita kok ini kita copy paste saja nih biar cepat ya. Ini saya copy paste, saya masukkan ke sini. Ah, Terus ini saya tinggal sesuaikan LED. Ini nanti akan ngecek di nilai jarak update LED. Jadi ini kita bikin apa?
Jadi di dalam indeks ini saya buat interaktifnya gitu. Jadi saya buat interaktifnya. Jadi nanti tampilannya pakai dari Bootstrap. Terus nanti kita bikin card ya. Jadi ada dua card. Ada card untuk nilai jarak, ada card untuk nilai lampu. Jadi setiap setiap kita melakukan klik terhadap interface yang ada, maka ini nanti akan merubah nilai yang ada di dalam fungsi tadi yang kita definisikan. Ada fungsi update LED ya, ada fungsi cek jarak dan lain sebagainya ya. Nah, ini saya save. Saya save, berarti sekarang di tampilan saya belajar IoT online, tampilan nah sekarang sudah begini. Nah, ini dari mana? Ini dari codingan Bootstrap tadi. Ah, dari codingan indeks. Jadi dari codingan indeks tadi kita sudah masukkan. Sekarang ini seharusnya ngambil nilai jarak terakhir, nilai jarak. Ah, jadi kita bikin satu file lagi. Kita bikin satu file lagi. Kita bikin satu file lagi untuk update nilai jaraknya. Ah, di sini kita bikin satu fungsi lagi namanya fungsi cek jarak. Cek jarak .php. Ah, create create cek jarak. Di cek jarak ini saya tinggal edit. Saya masukkan ini. Saya masukkan fungsi cek cek jarak ini. Ini. Jadi fungsinya cuman ngambil nilai terakhir sebenarnya. Dia cuman ngambil nilai terakhir saja. Jadi kalau kita coding seperti ini. Jadi codingnya seperti ini. Sama seperti checklist tadi ya. PHP. Terus di sini saya include saya pakai require saja, require once, koneksi. Terus di sini saya tinggal query-nya, SQL, MySQL query. Saya butuh variabel connect. Terus saya ambil nilai dari TB jarak. Terus nilai dari TB jaraknya itu mau saya order by ID jarak, ID jarak, terus saya descending. Ya, jadi kita ambil dari yang paling terakhir. Ini. Jadi kalau kita lihat database kan TB jarak, ini. TB jarak, terus ID jarak. ID jarak saya bukan descending bukan, tapi ascending. Berarti saya ambil data yang paling terakhir, yaitu dalam hal ini adalah 25. 25 itu nilainya berapa tadi? 25 itu nilainya 318. Kita lihat. Oh, ternyata masih ada nih. Kita ambil ke nilai yang paling akhir. 400. Ah, terus sampai mana tadi sebentar? Di sini berarti saya seperti ini. ID jarak, descending. Terus di sini saya tinggal bikin untuk nilai datanya. Datanya data MySQL fetch array, nilai dari SQL-nya. Terus di sini saya tinggal ambil nilainya. Nilai dari kolom keberapa? Nilai dari kolom kedua yaitu jarak. Baru saya echo nilainya. Gini. Jadi ini perintah untuk ngambil nilai aktual. Ini saya save. Ini sekarang kalau saya refresh, ini sekarang kalau saya cek di sini, namanya apa tadi?
Nama filenya kan tadi cek jarak ya. Jadi kalau saya buka di sini cek jarak, belajar IoT online ya. Belajar IoT online, terus cek jarak, cek jarak .php. Ah, apa isinya? Ah, toh, nilai 400. Ah, begitupun juga di indeks. Ah, di indeks juga nanti 400 juga nilainya. Karena di indeks nanti ngambil nilai dari sini. Indeks nanti ngambil nilai dari sini. Ah, ini sekarang sudah jadi interface kita. Ah, jadi kita tidak perlu repot-repot sekarang. Ah, sekarang kita tidak perlu repot-repot untuk apa namanya? Ini saya stop dulu. Ah, jadi sekarang kita tidak perlu repot-repot lewat pad-nya karena sudah ada indeks. Jadi file indeks itu file utama itu nanti berisi pad-pad tadi yang kita sudah definisikan. Ada pad untuk rubah nilai LED-nya, ada pad untuk cek kondisi LED-nya, ada pad untuk ngecek nilai jarak berapa. Nah, terus pad-pad tadi selanjutnya kita integrasi ke halaman indeks. Jadi kita controllingnya nanti fokus ke halaman indeksnya saja. Jadi kita sudah bikin semacam kartnya di sana. Ada tombol untuk ngontrol LED-nya, ada tombol, ada card untuk mantau nilai sensornya. Nah, nah, sekarang ini saya jalankan lagi nih. Dia lagi progres. Connected. Oke, berapa? 339. Di sini seharusnya jadi 339 dia. Atau 339. Begitupun ini. Ini kalau saya kirim nilainya sekarang ada saya gerakan seperti ini set 243. Maka di sini juga nanti akan berubah dia nilainya. Ah, 242 ya. Sini 242. Nah, ini itu auto refresh dia. Auto refresh. Begitupun LED-nya. LED ketika saya klik on, nanti dia akan ngirim nilai satu. Nah, kita tunggu dulu. Nah, cuman ini kadang jaringan ya. Nah, jadi sekarang kita nilai kirim satu. Jadi kita tidak perlu kirim nilai satunya lewat database, nggak perlu. Lewat interface terpusat semua di interface. Nah, cuman ini biasa karena pengaruh koneksi. Nah, jadi kalau ini gangguan koneksi lagi nih. Nah, ini. Jadi ketika sudah on si perangkat mikronya nanti akan fetch nilai baru lagi. Dia akan nge-fetch nilai aktual dari LED-nya berapa. Nah, dia dia proses dulu. Nah, ini. Ini jaringan signal jelek ini. Ini signal jelek biasa kalau begini. Nah, ini gagal terhubung. Oh, sebentar. Ya, yang bagus jaringannya di situ siapa? Yang bagus jaringannya. Halo, yang bagus jaringannya di situ siapa? Halo, Mas Arya atau Mas Didan kemarin itu? Halo, halo. Halo Pak. Oke, coba share screen ini. Oke, siap. Saya kirimkan codingannya nih. Coba kau eksperimenkan di situ. Oke, oke.
Sebentar. Ini namanya apa nih grup? IoT Machine Learning, sorry. Oke. Nah, IoT, ya, machine learning. Ini tuh sudah saya kirimkan itu. Itu coding itu untuk file inonya. Ini untuk file JSON-nya. Itu kasih masuk itu. Oh, Mas belum share screen mas. Coba share screen dulu mas. iya Pak, bentar Pak. Ah, Nih. Tunggu sebentar. Hmm. Apakah sudah muncul? Oke oke oke. Udah. Sudah ya, sudah ya. Ya. Ini saya lihat diagram JSON-nya yang ini. Oh, nggak usah diupload ya, langsung cari aja. Tuh. Itu kecuali kita bikin library sendiri tuh. Oh, Kalau library sendiri harus jadi anggota juga di Woku ya. Oke. Coba ya. jalankan ya. Harusnya kalau jaringan cepat itu bisa langsung jalan itu. Oke, connected. Oh, Itu sudah beres. itu off itu nilainya off. Sebentar. Sudah muncul belum? Off ya. Saya tekan di sini ya. Saya Ya, nyalakan ya. dari sini. Saya nyalakan, saya on di sini. Saya tekan on. Itu nyala ya. Nah, nyala Pak. Ah, Coba rubah nilai sensornya. Gini gini, saya kirimin ini aja. Ini linknya. Coba kau buat saling bersampingan itu. Saling Eh, bersampingan. Gini gini gini. Sebentar, saya kirimkan. Coba kau Oh, buat kirim saling dulu. bersampingan itu. Dibikin sebelah-sebelahan gitu. Gimana sih bahasanya? Bahasa Indonesianya itu yang benar. Nah, Oh, buka ininya, buka. Ya. itu belajar IoT online itu Oke. dibuat baku sebelah itu ya. Belajar IoT online. Belajar Strip IoT.online. dan online. Enter. Slash. Enter. Oh, Itu. Nah, coba sebelah-sebelahan ya. Sebelah-sebelahan. sebelah-sebelahan. Nah, itu. Gini, Pak. Itu saling bersampingan ya itu. Nah, Ah, Sekarang ah, itu nilainya apa sekarang? Coba coba nilainya coba rubah satu. nilai rubah nilai sensornya dulu itu. Nilai sensornya dirubah. Oke, Pak. Oke, rubah 201. Coba cek di interface atau berubah lah. Berubah 210 ya, kan? berubah. Ah, Ya, ya. Di lampu tekan off. Lampu tekan off. Oke, Pak. Mati. Mati, Pak. Gitu ya. Ah, Oke, jadi Pak. seperti itu sistem kerjanya. Artinya ini codingan yang tadi tinggal Anda download, Anda compile langsung ke mikronya. Jadi nanti untuk hostingnya,
Anda upload source code aplikasinya itu. Hmm, Paling tinggal merubah endpointnya saja. Tinggal rubah iya. endpoint. Oke, ya. Oke, Oke, sudah. Pak. Cukup. Ya, Cukup ya, saya tutup ya, Pak. oke, oke. Berarti terakhir ya, bonus tambahan materi nanti kita bahas machine learning di hari keempat. Jadi sebenarnya kita mau bahas machine learning di malam hari ini, cuman karena saya ada oprek-oprek sedikit, ada yang saya tuning, jadi kita bahasnya controlling dulu ya. Jadi kita sudah bahas monitoring, bagaimana nilai dari sensor kita kirim ke internet, terus kita bahas controlling, bagaimana nilai yang ada dari internet itu kita terima oleh perangkat mikro untuk selanjutnya kita eksekusi. Terus nanti di hari keempat bikin card lagi. Bikin interface lagi satu untuk memprediksi nilai dari sensornya. Jadi bisa jadi nanti di pertemuan keempat ada beberapa tabel yang berubah. Karena kan untuk prediksi itu dia minimal harus punya dua variabel. Jadi kalau di dalam grafik Cartesius itu dia XY ya, XY. X-nya itu adalah waktu dan nilai Y-nya itu adalah terhadap suhu. Jadi nanti tinggal dibuatkan grafiknya. Grafik pergerakan nilainya. Terus nanti dari data-data itu kita prediksi di tahap berikutnya, di nilai berikutnya gitu kan. Ah, ah, jadi jadi pertemuan terakhir nanti kita akan ada ngoding dengan Python untuk prediksinya itu ya. Jadi sebenarnya kan targetnya malam ini, cuman karena saya habis ngoprek, jadi ada beberapa konfigurasi yang berubah, jadi saya harus update dulu untuk materinya. Jadi kita bahas nanti itu di apakah di pertemuan besok atau lusa, dan saya info di grup. Jadi nanti data-data yang sudah tertampung di database untuk selanjutnya kita prediksi ya. Untuk selanjutnya kita prediksi sehingga dengan begitu kita bisa tahu eh, berapa nilai dari prediksi. Misalkan begini, analoginya misalkan saya mau prediksi apakah eh, besok itu hujan atau tidak. Gitu. Jadi kalau saya mau prediksi apa yang terjadi besok, berarti saya harus punya data masa lampau. Jadi data-data yang sudah tersimpan itu kita sebut data masa lampau. Yang kita gunakan untuk memprediksi untuk ke hari berikutnya atau untuk ke bulan berikutnya atau mungkin bahkan ke tahun berikutnya. Tapi itu harus sesuai dengan jumlah data yang kita miliki. Oke, mungkin sampai di sini ada pertanyaan dulu mungkin. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin itu saja. Jadi insya Allah kita akan masuk lagi di next pertemuan berikutnya ya, bonus pertemuan untuk bahas tentang machine learning. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Terima kasih banyak. Untuk source code web dan Pikronya akan saya kirim nanti di grup ya. Begitu juga dengan rekaman materi. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Pak.